Alhamdulillah, Ja'far Habib Muhammad Habibi. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Mahad Hafiz Terkhusus di Dada Al-Sahabi. Kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Habibi Habibullah Ta'ala. Beliau persilakan dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hudhurul kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Kendal, Kemudian Bapak Camat Tampan, kemudian yang kita hormati Bapak Kapolsek Tampan, kemudian Bapak UPT Tampan, kemudian Bapak Lurah Simpang Baru, kemudian Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, para asatidz, para al-hudhurul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita di tempat yang mulia ini salah satu dari masjidnya, salah satu dari rumahnya, bernilai ibadah yang diterimanya sebagai amal-amal saleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang siang pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah dan terkhusus Masjid Sekolah Tahfiz Yayasan Abu Darda As-Sahabi atau Mahad Tahfiz Terkhusus Yayasan Abu Darda As-Sahabi. Nama masjid kita ini, Bapak sekalian, Pak Wakil yang memuliakan, adalah Jami' Abu Darda As-Sahabi. Jami' Abu Darda As-Sahabi. Yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, pertama, kondisi masjid. Inilah sampai saat ini, inilah kondisi masjid kita. Kami tidak menamakan masjid kami di sini karena ini dibuat untuk kaum muslimin. Dibuat untuk siapa saja yang ingin belajar Al-Quran. Maka kami mengatakan inilah masjid kita saat ini. Baru inilah adanya. Alhamdulillah sudah bisa kita lakukan sholat lima waktu di sini, walaupun sebagian fasilitas sedang dikerjakan. Tapi sekali lagi Pak Wakil dan yang hadir, inilah masjid yang bekerja, Masjid Tahfiz atau Sekolah Tahfiz Terkhusus. Yang kedua, ingin kami sampaikan tujuan kami mengundang Bapak semua hadir dalam acara silaturahim peresmian penggunaan Masjid Jami' Abu Darda, Masjid Sekolah Tahfiz Abu Darda. Jadi bukan peresmian bangunan, karena kalau kita lihat bangunan belum selesai. Mohon maaf Pak, ya kami kalau seandainya ada undangan ada tersalah, mohon maafkan. Tapi yang kami inginkan dari Bapak semua adalah menyampaikan tujuan dibuatnya masjid seperti ini dan adanya sekolah tahfiz, yaitu Ma'had Tahfiz Terkhusus Abu Darda As-Sahabi radhiyallahu anhu. Jadi masjid ini didirikan
dengan tujuan adalah center Al-Quran, tempat kaum muslimin belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran. Dan insya Allah masjid ini juga akan mengadakan program-program yang bermanfaat untuk kaum muslimin dari sisi ilmu Al-Quran. Tetapi secara khusus masjid dibuat seperti ini adalah untuk mengayomi atau memberikan manfaat pada kaum muslimin di bidang Al-Quran, tilawatan wa hifdhan wa tadabbur, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran. Berikutnya ingin kami sampaikan kepada Pak Wakil bahwa Abu Darda secara khusus, secara umum Abu Darda dan Masjid Jami' Abu Darda secara khusus memiliki dua program. Ada dua program yang kita bina, yang kita lakukan di Jami' ini insyaallah. Pertama adalah program takhassus, program inti ditegakkannya Jami' yaitu mencetak para penghafal Quran atau penghafal Al-Quran yang berkualitas, yang bersanad, yang tangguh, sehingga dapat dipergunakan untuk bermacam hal, seperti untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim untuk salat tarawih, kemudian untuk pengajaran Al-Quran di sekolah-sekolah Islam, seperti untuk dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan imam-imam seperti negara Eropa, Amerika dan sebagainya. Ini targetnya adalah mengkader para hufaz. Artinya targetnya mesti hafiz seluruhnya. Ini program pertama, keunggulan kita, namun ini terbatas. Kami tidak memaksakan kuotanya berapa. Alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki 35 atau 34 secara khusus siswa atau murid ma'had tahfiz takhassus. Jadi 35 orang dari berbagai daerah di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seperti Pahlawan, Kampar dan sekitarnya. Alhamdulillah dalam tes masuk, walaupun kita baru berdiri ma'had tahfiz takhassus, sudah ada yang mendaftar ketika itu dari Jambi dan dua daerah. Namun karena kita mengadakan tes kelulusan, dari 149 orang hanya lulus 35 orang. Jadi bukan 35 orang yang mendaftar, tapi kita seleksi ketat. Kenapa? Karena program ini adalah targetnya wajib hafiz, wajib hafal Quran. Maka dibutuhkanlah mereka-mereka yang teruji dari awal. Mudah-mudahan dengan mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini program yang tidak diburu dan tidak dipaksakan, tapi berstandar dan berkualitas. Yang kedua, para hadirin yang mulia, Pak Wakil Wali Kota yang saya muliakan, yang kami muliakan, program reguler atau umum yang dibuka untuk semua lapisan kaum muslimin, dan ini jauh lebih besar, lebih banyak daripada program takhassus. Kalau takhassus umurnya tertentu, yaitu usia tamat SD atau SMP SMA, namun yang non takhassus itu bebas. Kalau takhassus mereka tinggal di sini 24 jam, kalau non takhassus mereka datang sesuai waktu kesepakatan dengan jami' atau dengan masjid atau nanti dengan standar atau kelompok-kelompok di mana mereka berada atau ikut programnya. Karena kita memiliki 3 program. Program belajar membaca Al-Quran, berarti dari nol. Yang kedua, program memperbaiki, memantapkan baca Al-Quran. Yang ketiga, program menghafal Al-Quran. Itu untuk non takhassus, mereka yang tidak dikhususkan menghafal Al-Quran, targetnya 30 juz. Apa yang kita inginkan
dari program non-takhasus ini. Non-takhasus adalah pertama yang jelas adalah bagaimana kaum muslimin mencintai Al-Quran, mulai dari membaca Al-Quran. Karena apabila sering membaca Al-Quran, insya Allah ini dapat mendorong, memudahkan kita untuk mengamalkan isi kandungannya. Ini yang kita harapkan dari program non-takhasus. Yang kedua, tentunya apa yang sudah kita dengar bersama, sudah kita lihat, sudah kita saksikan adanya mewujudkan visi Bumi Lancang Kuning, apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota, mewujudkan masyarakat madani yang Qurani, membina para hafiz-hafizah, mewujudkan rumah-rumah yang melahirkan para hafaz. Dan ini yang kita inginkan. Artinya kami membantu apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota secara khusus dan kita secara umum, bahwa kita ingin menjadi wasilah min wasail penyebab terwujudnya para hufaz terkhusus di bumi Melayu Lancang Kuning. Kemudian apa yang kita inginkan dari program non-takhasus? Non-takhasus yang kita inginkan mereka adalah bagaimana kaum muslimin ya setelah mereka ikut program non-takhasus ini merasakan begitu indahnya Al-Quran. Yang dulu sulit baca Quran, dengan ikut program ini mudah baca Quran. Yang dulu sulit menghafal Quran, dengan ikut program ini tidak sulit lagi menghafal Al-Quran. Kita sudah membagi program takhasus, Pak Wakil yang saya muliakan, untuk takhasus Jami' Darda membuat 2 tahun. 2 tahun khatam Al-Quran. Dan khatamnya memang harus teruji. Ini harapan kita semua. Adapun non-takhasus, harapan kita jika peserta kita yang hadir atau yang ikut dalam program ini terus istiqamah dalam pembinaan tahfiz, setidak-tidaknya 10 tahun mereka hafal 30 Al-Quran. Tetapi ini bukan target. Targetnya adalah membiasakan diri untuk selalu menghafal Al-Quran. Jadi beda dengan yang takhasus, target menghafal 30 juz. Non-takhasus targetnya teruslah menghafal. Insya Allah kalau umur panjang, ya akan menjadi menghafal Al-Quran. Ini yang kita harapkan dari program non-takhasus. Jadi mewujudkan kebiasaan kaum muslimin untuk selalu membaca, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan suatu saat menjadi hafiz menjadi hafiz kitabullah. Inilah yang kita rancang, yang kita peruntukkan untuk kaum muslimin dari bangunan masjid yang luasnya 50 kali 45. Masjid luasnya 50 kali 45 meter. Kemudian di atas ada tempat khusus perempuan. Ini mohon maaf karena Pak Wakil ada agenda lagi, kalau enggak kita bisa keliling. Di atas bisa memuat 1000 jemaah kaum muslimin, kaum muslimah. Kemudian mereka toiletnya di atas, toilet dibuat di atas. Jadi tidak ada hubungan dalam artian gerakan atau ke toilet dan sebagainya untuk jemaah laki-laki dan perempuan. Jadi mereka nyaman di atas. Kemudian laki-laki di bawah. Jadi programnya nanti bawahnya laki-laki semuanya sampai ke ujung, sampai keluar ke tengah dan sebagainya. Jadi masjid yang kita buat ini memang kita rancang untuk Al-Quran. Program terdekat kita, Pak Wakil yang kami muliakan, adalah namanya program Ramadhani. Jadi ada program terdekat yaitu program Ramadhani yang insya Allah dengan izin Allah akan kita luncurkan, kita jalankan tanggal 1 Ramadan sampai selesai, sampai akhir Ramadan. Dan alhamdulillah program ini untuk tahsin dan tahfiz Ramadhani sudah diseleksi sebanyak 499 orang peserta. Terseleksi dan masih terkumpul mereka setelah selesai tes ada lagi yang datang lebih kurang 250 orang. Nanti kita sudah memiliki 750 orang peserta dan kemungkinan angka ini akan bertambah dengan berjalannya hari Ramadan dan pembinaan seperti ini. Dan alhamdulillah insya Allah kami selaku
membimbing, menyiapkan untuk 1000 peserta. Dan nanti 1000 peserta ini akan belajar dengan 2 pola. Pertama sesuai jadwal masing-masing, yang kedua serentak semuanya. Kita waktu nanti kita berharap sekali nanti hari Ahad dalam masjid sebelum kita akan lihat di masjid insya Allah 750 orang sekali belajar Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Kalau semua kelompok yang tadinya memiliki jadwal khusus, karena setiap kelompok memiliki 2 hari, 2 kemudian ikut lagi masuk lagi kedua, 2 kelompok 2 hari lagi, kemudian masuk ke kelompok 3 2 hari lagi. Total hari pembinaan yang terjadwal bergulir itu 6 hari. Hari ke-7 mengumpul semuanya. Hari ke-7 setiap hari Ahad itu terkumpul semua kelompok yang tadi memiliki jadwal 2 kali sepekan, mengumpul semuanya. Lebih kurang untuk sementara 750 orang. Kita akan lihat bagaimana nanti suasana di sini. Kalau ngaji serentak sebanyak 750 orang, apakah mendatangkan perasaan yang biasa-biasa atau luar biasa? Untuk itu kami sangat berharap pada Pak Wakil dan Pak Wali Kota, ya, dan kita semuanya untuk hadir pada hari khususnya. Dan insya Allah kita berbuka setiap hari di sini. Insya Allah. Inilah program jangka pendek yang terdekat dan yang akan terdekat, yaitu mewujudkan masyarakat yang cinta kepada membaca dan menghafal Al-Quran. Dan insya Allah di hari 21 di situ terakhir juga akan ada program tahfiznya untuk semua kaum muslimin dan terkhusus pada mereka yang ikut iktikaf. Secara khusus atau secara singkat, inilah Bapak semua, Pak Wakil, inilah yang ingin kami sampaikan, ya, bahwa kami mohon kiranya nanti di akhir acara ini Pak Wakil meresmikan kegiatan ini, ya, baik kegiatan yang akan diwujudkan di bulan Ramadan atau nanti yang terdekat, yaitu hari ini kita akan melakukan Jumat perdana, ya, atau nanti kita akan masuk, ya, bulan Ramadan. Masjid ini insya Allah akan dipakai untuk salat tarawih. Jadi ini harapan kami semua. Kami sangat berharap kiranya Pak Wakil meresmikan kegiatan masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan cahayanya di masjid ini khususnya, dan di masjid kita kaum muslimin umumnya. Dari kami, saya selaku Mudir Ma'had Tahfiz Tafassus, itu yang bisa dalam kesempatan kali ini saya sampaikan. Kiranya tentu banyak kesalahan-kesalahan ini, tapi kalau tidak Pak Wakil, Pak Camat, ya, Pak Polsek, ya, sudah mendengar sebagian kecil dari apa yang kami inginkan dari tegaknya masjid ini dan Ma'had Tahfiz Tafassus. Kemudian kepada kaum muslimin yang hadir, ya, ini masjid terbuka, ya, 5 waktu, sudah bisa sholat waktu di sini, ya, baik yang ada di sekitar sini atau yang ada di daerah lain. Dan siapa saja berhak baca Quran di sini. Maka masjid milik semua kaum muslimin dengan tujuan adalah kita alhamdulillah berhak belajar membaca Al-Quran, Al-Quran, dan insya Allah memahami isi kandungan Al-Quran. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.